setelah Pak Saleh baru Pak Eka ya. Jadi pertanyaannya satu untuk semua, terkait dengan pertanyaan kami. Saya ingin jawaban yang secara teknis ya Pak ya, secara teknis detail. Bapak-bapak sebagai calon kepala desa Parsanga tentunya di saat mencalonkan itu sudah paham terkait dengan potensi desa. Ya, menurut bapak-bapak sekalian, apa saja potensi desa Parsanga? Yang namanya potensi ini kan yang bisa dikembangkan sehingga bisa berdampak baik kepada masyarakat luas. Apa saja potensi desa Parsanga dan bagaimana cara bapak-bapak sekalian di dalam mengembangkan potensi desa di tengah keterbatasan dan masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mungkin ini pertanyaan kami, dan kami harapkan jangan menjawab secara umum Pak, tapi menjawab secara detail, teknis, sehingga bisa tepat sasaran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya yang diberi kesempatan pertama kali untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Camat. Mudah-mudahan mengena dengan apa yang dipertanyakan Bapak Camat. Apa saja potensi yang ada di Parsanga yang bisa dikembangkan di zaman COVID ini, sehingga bisa merubah kesejahteraan masyarakat desa Parsanga. Yang pertama yang nampak di sini adalah BUMDes, Pak. BUMDes Desa Parsanga ini adalah badan usaha milik Desa Parsanga yang mestinya itu dikelola secara terbuka, intinya istilahnya adalah transparan, dan yang mengelola itu adalah pemuda-pemuda Parsanga, sehingga dapat menyerap pengangguran-pengangguran yang ada di Desa Parsanga, Pak. Terus yang kedua adalah HIPA. HIPA yang ada di Parsanga alhamdulillah berjalan lancar, tapi kayaknya dan saya lihat di sini tidak ada kepedulian dari Desa Parsanga. Kan eman-eman, Pak. Aset desa yang sudah berjalan tapi tidak ada kepedulian seakan-akan dari Desa Parsanga. Salah satu contoh kendala apa yang dialami oleh HIPA? Kita rangkul bersama, Pak. Kita tanyakan, kita kembangkan di sana biar masyarakat itu lebih nyaman untuk mendapatkan HIPA di situ, Pak. Terus yang kedua masalah tanah kas desa. Tanah kas desa di sini adalah tanah untuk kas desa. Tapi mungkin kau punya ini beli kangkui tak pernah kali ibunya. Nah. Alangkah baiknya kalau tanah kas desa ini, Pak, kita kembangkan oleh masyarakat dan hasilnya kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Biar masyarakat lebih sejahtera, ekonomi yang ada di Parsanga akan lebih meningkat. Itu saja, Pak, harapan saya dan jawaban saya, mudah-mudahan mengena pada apa yang dipertanyakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dipersilahkan Bapak Husni. Nanti kalau sudah ada break sebentar, nanti lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat selaku panelis. Baik, potensi apa yang kita perlu dikembangkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa atau kesejahteraan pada masyarakat. Pertama, desa mempunyai pengadaan air bersih, air minum, itu sebagai potensi yang sangat besar. Air adalah sebagai sarana atau alat yang vital terhadap masyarakat. Sekarang Desa Parsanga yang dibiayai dulu dari P2KB, pengembangan air ini sudah menyeluruh. Separuh persen dari masyarakat Desa Parsanga itu menikmati dari air ini. Dan sekarang sudah dikembangkan kepada masyarakat desa sebelah tetangga, Paberasan, Tenonan, Bangkal ini sudah dialiri dengan air bersih ini. Air bersih ini
sementara ini masih dikelola secara manual oleh pengurus-pengurus yang mempunyai jasa penting, jasa besar terhadap keberhasilan air ini. Oleh karena itu potensi ini perlu digali, dikembangkan sehingga dikelola oleh BUMDes. Badan usaha milik desa ini bisa menampung daripada pengadaan air bersih yang dikelola di masyarakat ini. Karena rata-rata penerimaan dalam setiap bulannya setelah dikurangi dari laba bersih, dari pemeliharaan dan segalanya, itu mencapai kurang lebih 10 sampai 15 juta. Sehingga peningkatan potensi air ini terhadap pendapatan asli desa itu sangat memang diharapkan. Kami mohon para kamuda dan kaula muda, mungkin kita bisa rangkul dalam penentuan kebijakan untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasinya terkait dengan potensi desa yang namanya air ini. Karena itu di air ini kita bisa mikirin rakyat. Kenapa? Masyarakat sekarang walaupun nemorkara, kemarau panjang, tapi untuk masyarakat dusun Prentale, dusun Temorleke di Desa Persanga sangat merasa nyaman menikmati pengadaan air bersih ini sebagai potensi desa yang besar. Oleh karena itu kami manakala diberi tanggung jawab untuk memimpin Desa Persanga, tentunya hati kami tetap mikir rakyat. Cepun besa belekana kain labun akan rapat meleparokat bernana celang. Manabi kalebun mikir rakyat, masyarakat tantona noro seneng. Ini yang saya harapkan. Oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang otomatis dengan kata kunci kaya Bismillah amanah, saya mengabdi kepada masyarakat Desa Persanga untuk meningkatkan kesejahteraan Desa Persanga di potensi air ini. Yang kedua adalah potensi tanah kas desa atau tanah PN. Tanah PN ini kurang lebih di sebelah utara ada 30 hektar kurang lebih tanah PN. Cuma ada permasalahan tarik ulur dengan perhutani. Ini yang menjadi permasalahan, dan permasalahan ini pasti ada solusi manakala saya menjadi kepala desa untuk pendekatan dengan perhutani, sehingga potensi daripada tanah PN ini bisa dijadikan agrowisata untuk masyarakat Desa Persanga yang sekarang dengan lingkar utara sudah menjadi nilai tambah terhadap masyarakat Persanga khususnya dan masyarakat sekitarnya. Apalagi kita mengadakan kerjasama dengan perhutani sehingga membentuk wisata-wisata baru yang bisa mungkin dikenal baik kabupaten, provinsi ataupun nasional. Terima kasih. Tinggal 10 menit. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Mas Eka untuk menjawab. Oke, Mas Salahuddin. Ya, terima kasih. Potensi apa yang ada di Desa Persanga, yaitu tentunya di pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian adalah kemungkinan nanti bisa bekerja sama dengan BUMDes membangun gedung atau gudang seperti gudang Bulog. Nanti bisa memberikan salah satu dari BUMDes itu modal usaha untuk para petani, yaitu ketika penjualan, maka petani itu tidak akan kesulitan untuk menjual berasnya, maka langsung ke badan usaha milik desa, ke BUMDes. Nanti BUMDes yang akan mengembangkan atau mencari semua pemasaran tentang yang ada di BUMDes. Yang kedua yaitu di bidang peternakan. Kami akan mengajukan atau bekerja sama dengan dinas peternakan dengan memanfaatkan atau mengambil pemuda-pemuda desa untuk beternak. Salah satu contohnya adalah ayam betelur. Jika per RT
memberikan, jika per RT mempunyai usaha ternak, entah itu ayam atau apa saja, nanti setiap RT akan menjadi salah satu bentuk usaha yang bagi orang pengangguran, yaitu salah satu contohnya di bidang peternakan adalah ayam petelur. Setiap RT bisa memelihara 500 ayam petelur dan nanti kali 28. Nantinya pemuda di RT-RT tersebut bisa menjual ke BUMDes. Nanti BUMDes yang menjual dan memasarkannya. Dan untuk distribusi atau pembelian pakan nanti bisa langsung BUMDes yang menyediakan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita break sebentar ya Pak, karena ada azan.
Baik Bapak-Bapak, kita lanjutkan, kita mengikuti adzan yang pertama ya. Jangan mengikuti adzan yang kesekian kalinya, nanti tidak bisa berlanjut. Baik, masih ada waktu. Apakah mau dilanjut atau cukup? Oke. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Eka Kurniawan AMD untuk menyampaikan pertanyaan dari Bapak panelis. Dipersilakan. Usahanya percetakan, tapi kan itu adalah supply gitu, maksudnya demandnya dari mana? Dari kita. Kadang anu kemana pengumuman bisa saja warga pasangan mana binyata undangan antar kabundes, apa salahnya? Dan itu tugasnya pemerintah desa, entah itu kepala desa atau ada tim marketingnya. Kenapa saya jual pasangan? Banyak unit-unit usaha tapi tidak tercover. Contoh yang kedua, misalkan kalau tak todus mengadopsi program kerja dari Kaliburse Cengada dan Pak Devi. Pak Devi itu punya program stimulus 10 juta tiap RT, Pak. Tapi tidak berupa uang cash, tapi adalah stimulus berupa program. Saya mungkin akan menerapkan hal yang sama. Cobalah di tiap RT itu memperak 10 juta sa RT, berarti cuma peluang 120 juta, Pak. 220 juta. Dan itu stimulus itu tidak dimanfaatkan, ada program kan. Sampai Pak Kadesa TV ayo mana programnya? Sobong Pak. Jadi pada kata tak perlu usaha dikecualikan untuk pembangunan infrastruktur, paving, apa boleh, aspal di luar itu. Kasih stimulus entah itu budidaya hidroponik, banyak usaha sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan tadi masalah pengairan coba dibikin usaha yang lebih lain kan sahabat. Misalkan budaya ikan gabus, ikan kotok, ikan koncer misalkan yang punya nilai albumin tinggi. Kita coba promosikan ke sekolah-sekolah untuk jadi studi. Kalau bayang lagi umpamanya pada budidaya ikan atau budidaya peternakan ya lagi, dan kita menjadi yang terbaik. Kadang kita berarti pada contoh-contoh desa-desa lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, Pak. Desa Petuan sampai Lombok ke sama tingkat provinsi. Ini kata berkutat di masalah hal remeh temeh, hal yang tidak mengena pada pemanfaatan potensi desa. Misalkan peternakan kemudian coba perak sampai embi aja, cobalah sedikit misalkan kelinci. Kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Bapak. Ada dinas-dinas peternakan, dinas perikanan di tingkat desa, di tingkat provinsi, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat pusat. Ada media itu. Cuman kita tidak ke sana. Pon jenika yang rutinitas itu yang kita kerjakan gitu. Tidak ada terobosan. Mungkin sekedarnya habis pamaki dari Beten Kola usul mana Beten Kola tak beti, ini bisa menjadi masukan buat Pak Husni, Pak Kusno atau Mas Sarah jadi untuk nanti kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Oke. Baik. Kita haturkan terima kasih dan kasih aplaus untuk mereka semua. Yang terakhir adalah closing statement. Bapak-bapak bisa mengisinya apa saja. Yang meriah boleh, yang lucu boleh, tetapi jangan lupa Pak, iklan gratis dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Husni, karena mulai tadi yang pertama sudah selesai kan, tinggal Bapak Husni belum memberikan penyampaian yang pertama. Kami haturkan selama 3 menit masing-masing jawab. Nanti bergilir ya Bapak-bapak. Mulai dari Mas Eka mungkin terus dengan kaosnya. Bergilir aja. Pantun boleh. Bisa harapan, bisa iklan, Baik, terima kasih kami sampaikan kepada panitia dan semua yang hadir pada siang hari ini. Dalam artian kita memang mencari dalam ajang pemaparan visi ini adalah mencari yang terbaik.
Oleh karena itu, dengan harapan nantinya manakala mereka yang terpilih adalah itu mereka pilihan masyarakat yang terbaik, kita mohon dukungan dan doa baik dari semua lini masyarakat, para calon dan pendukungnya, tetap siapapun yang menjadi kepala desa, yang menjabat kepala desa, tolong dibantu dan didukung. Dan kami sebagai kepala desa manakala menjabat dengan sistem desa beriman ini, kami akan tak kira bede masyarakat nangi toot, tak kira bede masyarakat nangi sera. Semua adalah anak saya, semua adalah warga desa Parsanga yang kita harus rangkul bersama-sama. Oleh karena itu, harapan kami kepada para masyarakat desa Parsanga pada tanggal 8 Juli nanti, hari Kamis tanggal 8 Juli, mulai dari pukul 7 sampai pukul jam 12 siang, tolong hadir bersama-sama ke TPS untuk memberikan suara Bapak-Bapak, karena satu suara Bapak adalah nilai yang terpenting bagi para calon. Mungkin diantara panjenengan sabui paneka bisa menjadi beten kaula sarang para ajunan calon-calon selain. Makanya saya tadi katakan calon mereka semua sama visinya, niatnya sami, yaitu untuk memperbaiki desa masyarakat. Namun perlu digarisbawahi, balon pada balon tak nyapok balon seberna-berni, calon pada calon tak nyapok calon Muhammad Husni. Oleh karena itu yang perlu kita rangkul dengan sistem amanah. Berangkat dari kejujuran, saya akan berniat untuk mewujudkan desa Parsanga yang beriman dengan menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Baik, dalam hal ini saya sering katakan bahwa saya katakan utamanya untuk meningkatkan sandang pangan di dalam hal keseluruhan, karena masyarakat 60% masyarakat di Parsanga adalah masyarakat petani yang sudah disampaikan mulai tadi. Oleh karena itu kan mengenjot bagaimana sandang pangan di bidang pertanian ini menjadi tolak ukur dari masyarakat, sehingga memang kebijakan-kebijakan kita ini harus dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Caipon Orang Timur, Kapakalongan melelipan, Kabenasare mulai Katomper. Mana bisandang pangan paneka mapan, mager sare bunga sarang jember. Itu saja harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak? Iklan lagi? Oke. Bapak Husni itu banyak pantunnya, stoknya banyak ya Bapak. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Eka Kurniawan AMD untuk memberikan closing statement. Jangan lupa iklan gratisnya dimanfaatkan, Mbak. Maka saya kalangkong. Mana di selain coblos nomor 2, coblos nomor 3, nomor 4. Betul kalau nyoba, coblos nomor situ. Walau nak takut Pak. Jadi bercerita seorang ulama. Mungkin ini kan deki saya cerita Pak Jumat ini kan. Jadi saya mulai formal sih ke situ Pak. Pas ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Doa aja kan dari beberapa kubah nih kan pas ngucap. Ada nambah ulama ada doa nak kabul. Gara-gara situ, mereka cerita mereka pun cerita kisah Pak Amsuki sareng. Gara-gara situ doa tak kabul Pak. Cerita ini masyhur. Lulus Pak Jumat ini. Jadi saya abeli boleh ternyata saya jual pun lain kan anak-anak. Kamu nih? Hari ya, tang bapak lat sebulan 1 mangkor. Baru macam engkau dia ngalak si tungkor masih benih hak nasi engkau. Doa nak tak kabul Pak. Semakin pertanyaan lagi. Pak Suci hati betul Pak. Pak ikhlasnya dan betul kalau anak tidak setuju Pak warga Parsanga. Sahabat madu kurma tak masuk. Dia tahu betul Pak. 1 juta tersebut 1 juta 2 juta. Masuk Pak, insya Allah masuk Pak. Pas kalau anak yang untuk doa anak tak kira kabul juga kan kalau. Jadi tak usah kabul nomor situ. Sengaja kalau tak aku baik-baik. Innama amruhi idza arada sayan ayakulalahu kun. Beres ini kapan? Melakukan mata dia kalau sekolah bahasa mata dia kalau berpasangan detik. Semakin bersih tanya warganya. Mau lakukan ruangan takwa apa? Jungkup baik tak asal calon. Beda cerita lain nih kan. Beda Raja Namrud ini kan maupun Nabi Ibrahim itu. Beda bilis ngaku aing kan sebutan esera maki. Cara semano? Bilis
benar apa? Benar jera berak ibu aing sebutnya tak kira pajak saya apa. Saya pun sibilis nganeka. Urusan mate bentak danten apa bener urusan apa? Urusan keleb ben panas apa bener urusan apa? Ken tapi ki akhirat ni kata tanya ki sibilis. Wa tang nabi yo pung. Masuk rasa saya dolim yang meneruskan namrud. Apa bener kalau kok? Engkau lanjut jawaban. Sami ikutan kalau. Iwan, benar andi kemampuan, benar andi keahlian, benar kedun ilmu, albiri pengalaman kemancah. Andi mental saya kuat. Warga bedang api. Apa benar kalau? Insya Allah kalau pun kedun jawaban tak. Kalau akan melaksanakan apa saya betul kalau. Ya Allah saksi aki. Masyarakat bersama betul kalau saksi aki. Betul kalau apa nak laksanakan aki. Setuju kewajiban kula terhadap warga bersama. Kalau membeli ke warga setuju, ngereng kalau selesai. Sekali itu selamat tak buatan kolot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Mas Muhammad Salahuddin. Solihuddin ya. Saya selalu salah ini. Atur sakalangkong. Pertama beten kauda nyoon sabora de satejo warga desa Parsanga. Nomor 2 beten kauda nyoona sampungan doa tor dukungan epon terjugan nikah visi dan misi Ampon Lestari Kalampan nikah Estona Manabi Lestari Pasiraboi setuti kepala desa nikah Manderen Desa Salamter ngereng areng sareng membangun desa Parsanga nikah areng sareng demokrasi pesta demokrasi Parsanga ngajak ke ngereng areng sareng membangun desa Parsanga malar moga desa Parsanga ke depan nikah paringan selamat pasira aboi seteti terjugan tangkel belu Ampon Barak beten kaula nyoona sabora manabi bisca bison bede tor utawa tengka secangkolang nyambis kapadana panjenengan sateja ten kaula nyoona sabora ngereng manabi deki parengi teka hajat ten kaula siap menyerap aspirasi masyarakat dan kaula siap mengabdi kepada masyarakat mi pola dadi tambuna ibadah mungkin sakak dinto dari beten kaula mungkin beda pamator secanggolang nyoon sapora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Mas? Ampun Joko. Sudah. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Kusno untuk menyampaikan closing statement dan jangan lupa iklan gratisnya dimanfaatkan Pak. Matur sakalangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangarep putih kaula cuma situng dek ka para warga. Sore ngereng sukseskan pilkades nikah. Sikapeng 2 pele akhirnya si pantes pimpin desa Parsanga. Saya adil dia kesempurnaan ke masyarakat Parsanga. Saya nomor 3 nikah dek para calon khususnya nyoona tolong dek para pendukung aja sampai saling aturan. Kira apa ini ketuci bisa Parsanga nikah kali bukti kaula. Jadi sore dari niat si kalbun tolos nikah, si kalbun ikhlas nikah, ada dia muka-muka dia bisa Parsanga nikah sejahtera, aman, damai, ngereng, areng-sareng membangun desa Parsanga. Engki si nomor terakhirnya kabin kula ngarep ke masyarakat sambungan doa. Malar muga dan kula nikah kapelia dadi kalipun Parsanga si amanah. Saya mikir duk masyarakat Parsanga. Amin. Pamatur cukup sakadinto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada Bapak? Cukup. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk beliau
semua. Pada saat ini sudah selesai acara penyampaian visi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Bapak calon kepala desa dipersilakan untuk foto bersama, dan Bapak Korbinka panitia dipersilakan. Panitia Bentar. 1, 2. Bebas, yuk, bebas. Bebas. Tadinya pangkat tangan. Ya. Kalau terserah.